Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah fardhu subuh, masih diberikan Allah kepada kita kesehatan, kelapangan waktu, dan juga kesempatan untuk mendengarkan kajian subuh kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, selalu diberikannya kesehatan dan kekuatan, dan tentunya keteguhan iman dan Islam, sehingga kita sampai akhir ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, salawat dan salam ke ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga di hari kemudian kelak, dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, dan seluruh keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita mengikuti pengajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kita pada bulan yang lalu tentang bab Tohar, yang mana pada bulan yang lalu kita memahami tentang definisi, pengertian dari Tohar, dasar hukum Tohar, dan juga alat-alat yang digunakan dalam Tohar. Tentu pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sub pokok bahasan tersebut dengan judul air dan macam-macamnya. Dan ini adalah hal yang pokok di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Artinya sahnya, sucinya air yang kita pakai untuk berwudu sangat mempengaruhi sahnya ibadah sholat yang kita laksanakan. Jadi untuk itu jangan hal yang sepele terhadap air yang kita gunakan untuk sebagai bersuci dari hadas. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari segi hukumnya bahwa air ada 4 macam. Yang pertama itu adalah air mutlak, atau yang disebut dengan air yang suci lagi mensucikan. Ini harus kita pahami. Dua di situ, air yang suci lagi mensucikan. Apa yang dimaksud dengan air yang suci? Artinya air yang bersih, yang dapat kita
bisa kita gunakan untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, dan juga tentunya mensucikan najis. Nah, jadi ada nanti air itu hanya suci, tapi tak bisa mensucikan. Jadi yang pertama ini air mutlak namanya, yang artinya air yang belum tercampur apa-apa, masih bersih. Yang mana itu? Nah, itulah pada yang bulan yang lalu yang kita bahas tentang yang 7 macam air tersebut. Yang kalau kita lihat pada minggu yang lalu, pada bulan yang lalu, di sana ada namanya air hujan, ada air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air salju, dan air embun. Nah, inilah yang disebut dengan air mutlak atau air yang suci lagi mensucikan. Dan tentunya ini adalah dasar yang utama bagi kita yang ingin melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, termasuk sholat atau mungkin ibadah-ibadah sunnah lainnya, seperti mungkin ingin membaca kitab suci Al-Quran yang diharuskan kita harus bersuci atau berwudu. Jadi air yang kita pakai itu adalah air yang mutlak ini. Terserah yang mana, situasional. Kalau kita umpamanya kita masya rekreasi ke pinggir laut, tentu yang ada di sana air laut yang kita buat untuk tempat media kita untuk mensucikan dari hadas. Jadi jangan segan-segan, jangan ada di pikiran kita cuma usah asin pula, lengket nanti. Itu sudah naturalnya, udah memang sunnatullahnya seperti itu. Air laut itu tak bisa dirubah lagi, udah memang asinnya. Boleh ketika kita umpamanya pergi ke daerah pegunungan, di sana kita dapatkan air sungai, air mata air, nah, boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi Allah itu maha sempurna penciptaannya, sehingga kemanapun kita pergi, alat yang kita gunakan untuk bersuci itu mudah ditemukan. Yang menjadi masalah niatnya. Nah, di sini udah di depan pun air sungai itu, kalau nggak ada niat untuk bersuci tak sampai. Nah, itu. Jadi niatnya jangan kita atasnamakan. Nggak ada air sana, banyak yang kita gunakan. Jadi tinggal niat bagaimana kita istiqomah untuk selalu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jemaah pengajian salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, dan ia berkata, kami pergi berlayar dan kami membawa air hanya sedikit. Jika kami memakai air itu untuk berwudu, maka kami tidak dapat minum. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ini kasus yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah tentang halnya air laut, apakah bisa dijadikan sebagai media kita untuk bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa tahuru ma'uhu hillul maitat wa Tirmizi." Bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal dimakan. Nah, ini penjelasan langsung dari hadis Rasulullah bahwa air laut itu adalah bersih, artinya suci lagi mensucikan. Bapak-bapak hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air yang makruh atau yang disebut dengan air musyammas. Makruh dalam artian lebih baik ditinggalkan. Dalam artian memang kalau dikerjakan tak berdosa, tapi kalau ditinggalkan mendapat
yang berkarat. Nah, yang kita garis bawahi berkaratnya itu, ya Bu ya. Jadi itu bisa mengakibatkan penyakit kulit kalaupun itu kita pakai. Sebetulnya air musyammas ini, hukum dasarnya ini bersih dalam artian suci, tapi tak bisa mensucikan. Artinya karena dia dipanaskan matahari itu, karena Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah langsung. Sesungguhnya dia memanaskan air pada sinar matahari, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, janganlah engkau berbuat begitu wahai Umairah. Nah, jadi Rasulullah panggilan sayang kepada istrinya Aisyah, Umairah. Aisyah, karena sesungguhnya yang demikian itu akan menimbulkan penyakit baras, penyakit kulit, panu. Jadi karena adanya efek samping yang negatif, makanya dimakruhkan. Tapi kalau untuk sebetulnya dipaksakan pun bisa, tapi alangkah bagusnya lebih baik dijauhi air yang dipanaskan dengan terik matahari. Tapi dengan catatan tadi yang sifatnya itu mempunyai kar. Bagaimana dengan tempat yang digunakan itu selain dari logam, mungkin ember atau plastik, boleh, tak masalah. Jadi nggak ada hukum makruhnya di situ. Yang makruh itu kalau di tempat logam yang berkarat, nah, di situ. Kalaupun artinya tadi tempat logamnya itu tidak berkarat, seperti aluminium kita, panci kita yang di rumah itu yang tak ada karatnya, boleh, nggak masalah, nggak makruh. Yang memakruhkan itu karena karatnya itu, karena menimbulkan dampak penyakit. Nah, itulah Islam itu hebatnya. Dicari semua di mana yang membuat kita merasa mudarat itu supaya dihindari. Bagaimana pula Ustaz kalau kita umpamanya di daerah Medan ini tak sedikit diberas lagi? Kalau diberas lagi itu jauh langsung coba bawa banding. Cuman dimasak airnya itu panas kali panci. Nah, itu sah untuk digunakan bersuci, alias suci lagi mensucikan. Iya, suci lagi mensucikan, tak masalah. Nah, jadi air yang dipanaskan itu, air yang dimasak itu kemudian kita gunakan untuk mengangkatkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, boleh, tak masalah. Yang harus kita hindari itu yang dipanaskan terik matahari karena tempatnya tadi yang berkarat. Itu yang kita harus bawahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan air yang makruh atau air yang dipanaskan matahari, air musyammas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah di sini agak lama kita pembahasannya. Air musta'mal. Jadi yang pertama tadi air mutlak, yang kedua air makruh atau air musyammas, yang ketiga air musta'mal. Apa yang dimaksud dengan air yang musta'mal? Yaitu air yang tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Artinya air itu kalau untuk konsumsi boleh, tapi ketika dibuat untuk mengangkatkan hadas, berwudu, atau untuk mandi janabah, atau untuk menghilangkan najis, air ini tidak boleh. Dalam artian tidak bisa mensucikan. Itulah yang disebut dengan air musta'mal. Untuk kategori air yang musta'mal ini ada 3. Ini harus kita paham. Ada 3. Yang pertama, air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu berubah salah satu sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Contoh, teh manis.
dibuat untuk berwudu, air kopi itu nggak boleh, atau air teh manis itu nggak boleh. Pokoknya air yang sudah dicampur dengan benda suci. Mau apapun namanya itu, mau kopi kan, mau teh kan, apalagi namanya, mau jus kan, itu pokoknya kalau sudah dicampur dengan benda suci lainnya yang berubah warna, bau, dan rasa, maka air itu digolongkan kepada air yang mustakmal, dalam artian tidak bisa mensucikan. Kalau untuk suci, untuk dimakan, untuk diminum, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang suci yang sedikit, yang kurang dari 2 bulan. Ibu paham 2 bulan? Berapa itu ukuran 2 bulan? 100 meter? 100 liter? Kalau Bapak ada yang paham tentang 2 bulan itu berapa? 2 kayu. Bapak? Bagi jam? 2 liter. Ibu Haja? 60 cm perseginya. Panjang 60, lebar 60, tinggi 60. Itulah bak mandinya itu. Penuh lah. Itulah ukuran 2 bulan. Kalau di liter berapa itu Ustaz? 270 liter. 270 liter. Jadi kalau ada dirjen ibu di rumah ukuran yang 30 liter, aku bukan 9. Nah itulah dia ukuran 2 bulan. 9 kali 30 berapa? 270. Itulah ukuran minimal untuk dikategorikan air yang air yang banyak. Artinya air yang 2 bulan itu air yang banyak. Apa maksud air yang banyak? Air yang bisa kita lakukan walaupun itu nanti menetes. Nih, walaupun itu nanti air yang kita pakai terjatuh lagi ke situ, terpercik ke situ, tetap sucinya, tak berubah selama tidak mengubah bau, rasa dan warnanya. Tapi banyak pun dia kalau sudah bau-bau belerang, bau busuk, tak lagi suci itu. Nah, walaupun banyak. Nah, jadi sifat air itu walaupun dia ukurannya 2 bulan tapi berubah dari warna, bau dan rasa, maka dia dikategorikan air yang bernajis. Dalam artian tak boleh dipakai, dikonsumsi itu tak boleh. Nah, itu nanti air yang bernajis. Jadi di situ air yang suci yang sedikit, yang kurang dari 2 bulan, yang sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Jadi hati-hati kita di rumah itu kadang-kadang kita buat tempat penampungan air wudhu kita itu ember. Kadang kita mengambil air wudhu itu tahap masuk ke dalam, kita anggap itu biasanya itu tidak. Menurut Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, bahwa tetesan percikan air yang kita pakai di tempat wadah penampungan air yang kurang dari 2 bulan, maka dikategorikan air yang mustakmal. Apa arti mustakmal? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Dapat yang kedua lagi nanti orang yang mau mengambil wudhu dengan air yang sama kita pakai, tak sah lagi memakainya air ini. Kecuali kalau yang mengalir, nah, seperti cuci tangan kita ini yang ada topnya itu, nah, masukkan air ke atas, nah, kita buka kerannya, kita berwudhu, nah, tak masalah, sudah terjaga kebersihannya tadi, tidak terjadi mustakmal. Artinya air yang terpakai. Atau hal yang kadang kita sepelekan waktu berwudhu, ketika kita buka keran air itu, kita tampung tangan, kita sapukan ke wajah kita, tak sadar kita air yang jatuh dari wajah itu tertampung
kepala kita dari tampungan air itu. Jangan asal bunyi-bunyinya. Jadi air yang terpakai itu terpakai lagi nanti airnya. Air yang kita pakai itu mustahil, artinya tidak suci, tidak mensucikan. Kalau ini yang terjadi, cuman tak sah. Seperti apalagi kita mengambil air wudhunya di sungai. Sungai kan, jok apalagi kita berangkat ini jatuh lagi. Jadi teknik yang untuk mengambil air di sungai itu ambil itu, jatuh dia kemarin kita ambil airnya di sini. Itulah maksud dari air yang sedikit tadi. Jadi hati-hati kita. Nah, pastikan kalau ada yang kita ingin membangun kamar mandi seperti yang dibilang Ibu Haja tadi, pastikan ukuran baknya itu 60 kali 60, panjang 60, lebar 60, tinggi 60, atau lebih kan? Jangan pula apa nanti airnya. Dalam satu riwayat 58 pun sudah bisa 58 cm, tapi digenapkan 60 supaya tidak was-was kita. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalaulah air yang banyak tadi cara kita memperlakukannya dengan artinya tidak kehati-hatian pun sah air itu. Kalau kita pergi daerah Langkat, baik di Masjid Masjid Raya Stabak, Masjid Raya Ajiji, itu ada kolam khususnya untuk pengambilan dulu. Jadi jangan nanti kita menganggap risih dengan duduk dia di situ, menggoyang-goyang kakinya di situ, dia berwudhu jatuh lagi di situ, yang sana juga berwudhu jatuh lagi di situ, nggak masalah, selama tidak mengubah warna dan baunya dan rasanya. Jadi di situ disapu-sapukan yang tangan di situ. Kenapa? Karena simpan air itu air yang baru, air yang banyak. Tapi kalau air yang sedikit jangan dicoba-coba. Itu bisa mempengaruhi kesuciannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perlunya kita mengkaji fikih supaya kita betul-betul melaksanakan ibadah itu sah. Bukan diterima Pak ya. Kalau diterima itu haknya Allah. Artinya sahnya ibadah kita itu sangat berpotensi ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ibadah kita itu syaratnya kurang, tidak sesuai dengan ketentuannya, apa mungkin diterima? Kan itu logika. Tapi kalau sudah syaratnya terpenuhi semua, insya Allah dengan keikhlasan yang mempengaruhi ibadah kita ini, naiknya ibadah kita ini, diangkatnya ibadah kita ini, diterimanya ibadah kita ini, faktornya itu adalah keikhlasan. Sah penduduknya kita tadi kalau niatnya bukan karena Allah, tak diterima. Jadi itu masalah diterima ibadah kita. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang masih kategori air mustakmal. Apa itu? Air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon. Misalnya bambu itu kan ada di dalamnya air. Nah, itu tak boleh, tak bisa kita gunakan untuk berwudu, tak bisa kita gunakan untuk mensucikan hadas besar ataupun mensucikan najis. Hanya saja suci dalam artian boleh diminum. Kan ada itu air bambu itu yang panjang-panjang itu. Ataupun pohon itu ada yang berair. Nah, airnya itu kita ambil, kita tampung, kita betul tidak sah, karena itu tidak mensucikan, hanya suci. Atau air buah-buahan, air timun, air semangka kan banyak air itu. Nah, air kelapa, nah itu banyak yang kita tahu buah-buahan itu mengandung air. Tapi itu semua tidak bisa mensucikan.
konfirmasi air itu bernajis atau tidak. Kadang kalau kita pergi ke suatu tempat, kita lihat tempat bak mandinya, kalau sudah curiga kita air itu ada tanda-tanda najis di sana, contoh ada kotoran hewan ataupun ada bangkai umpamanya di situ, maka alangkah bagusnya air itu dijauhi. Artinya kita harus mencari air yang bersih. Kalau air yang bernajis ini tidak ada pemahamannya, dalam artian dikonsumsi pun tak boleh, digunakan untuk membersihkan hadas pun tak boleh. Nah itu dia kalau air bernajis ini. Kita lihat yang dimaksud air mutanajis ialah air yang terjadinya suci kurang dari 2 bulan tetapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya. Maksudnya tadi kaitannya lagi dengan yang air yang 2 bulan tadi. Kalau ada air yang sedikit lantas ada di atas mungkin burung atau mungkin tikus, kita lihat masih mengendap di situ kotoran-kotorannya, dan air ini kurang dari 270 liter, maka air itu digolongkan bernajis. Tapi kalau air itu cukup ukuran 2 bulan tadi, selama tidak berubah warna, bau dan rasa, maka walaupun ada benda najis ada di situ, tetap suci, bersih. Di situ kekuatan air yang banyak itu. Makanya tadi mau 3 orang pun kita berwudu di situ, jatuh lagi ke situ airnya tak masalah, selama tidak berubah yang 3 sifat tadi. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk wudu, mandi, mensucikan benda-benda yang terkena najis. Nah itu konsekuensinya. Untuk air yang bukan najis tidak boleh digunakan untuk konsumsi, baik untuk membersihkan hadas atau najis, mensucikan hadas atau membersihkan barang-barang kita yang terkena najis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi bahwa al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Artinya air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali telah berubah rasa, warnanya atau baunya. Jadi sangat dititik beratkan kalau untuk air ini yang tinggi warna, bau dan rasa. Tapi rasa itu sebetulnya yang urutan yang ketiganya itu kalau sudah warnanya seperti murninya dan juga apa namanya, apa tadi satu lagi, baunya, baunya tidak berbau, rasa pun mengikut. Jangan kita rasa dulu baru kita cukupnya, itu terbalik. Kita lihat dulu warnanya, ini udah keruh, udah gelap ini, kita cium, oh ini udah bau ini. Mau dirasa lagi? Nggak usah, nggak usah. Itu bunuh diri namanya. Jadi harus yang 3-3 itu kita ambil sebagai pertimbangan kita untuk memakai air tersebut, bersih atau tidak. Sebaliknya, apabila air itu banyak atau 2 bulan atau lebih, walaupun terkena najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Dan air ini boleh diminum dan sah digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas atau najis. Nah itu kesimpulannya dari air yang bukan najis atau air yang bernajis. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yunajjisuhu syai'." Apabila air itu cukup 2 bulan tidak dinajisi oleh sesuatu apapun, maka bersih. Dalam artian itulah kategori air yang banyak. Jadi jangan kita ragu. Ataukah
Kita tahu air itu masih belum ada, masih normal bahasanya, belum ada apa namanya lumpur-lumpurnya itu bercampur gitu, masih bagus. Tergantung keyakinan. Keyakinan ibu atau bapak bersih atau apa? Nah, gitu. Kalau beratnya ke bersih, ambil. Tapi kalau beratnya ke yang ragu, tinggalkan. Itu dia untuk mengatasi ketika kita melihat air yang sedikit, yang tadinya kita melihat air ini kurang dari 20 dan ragu kita apakah itu bersih atau tidaknya. Maka langkah yang kita ambil adalah keyakinan. Mana yang lebih berat, bersih atau bernajis? Kalau ibu yakin itu bersih, laksanakan. Tapi kalau itu ibu yakin, bapak yakin itu bernajis atau tidak bersih, tinggalkan. Hadap dengan air yang ada di tempat bak kita atau tempat penampungan air, apakah tak boleh sedikit pun terpercik dan seperti itu? Kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Ini Imam Syafi'i, dia keras. Tapi kalau Imam Maliki dan Hambali boleh, apalagi Maliki, air yang kita pakai itu pun yang umpamanya itu tertampung, boleh kita gunakan untuk bersuci kembali. Boleh kita gunakan untuk berwudu kembali. Dan ini tentunya kenapa berbeda pendapat ulama kita atau imam yang empat ini? Karena mereka punya dasar terhadap hadis Rasulullah SAW. Contohnya seperti kasus Maimunah, istri Rasulullah, pernah dia mandi dan sisa air mandinya itu dipakai Rasulullah. Dan inilah dasar Imam Malik mengatakan bahwa air yang dipakai itu boleh digunakan untuk bersuci. Sedangkan kalau Imam Syafi'i memang dibilangkan itu tadi air yang sedikit yang kurang dari 2 bulan, yang artinya memang air itu suci dalam artian boleh kita konsumsi, hanya saja tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Di situ dia namanya. Jadi tergantung iktikad kita, tergantung apa namanya imamnya. Karena kan yang empat ini tidak ada istilahnya harus kita tiadakan, maksudnya kita tolak. Yang empat ini harus kita terima karena rahmat juga bagi kita. Karena kondisi kita ini kadang tak bisa kita menentu di mazhab Syafi'i, bisa kadang kita nanti berpegang ke mazhab yang lain. Tapi ilmunya harus ada. Jangan kita taklid buta, dalam artian kita tidak tahu menurut pendapat siapa ini yang saya amalkan. Jadi disitulah tuntutan untuk belajarnya itu wajib. Tuntutan untuk menuntut ilmu itu wajib. Harus tahu kita mengikut siapa. Sama dengan aula masukun nisa, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapis. Kalau Syafi'i batal, kalau Maliki tidak. Dia mengatakan aula masukun nisa itu artinya dengan melakukan hubungan badan baru batal. Jadi kalau Syafi'i ini identik dengan kehati-hatian untuk mensahkan suatu hukum. Dia kehati-hatian. Artinya yang bersentuhan tadi pun sebetulnya tujuannya ke Imam Maliki juga itu, karena bersentuhan yang boleh laki-laki dengan perempuan yang halal ini menimbulkan syahwat. Nah, itu yang kita garis bawahi yang dipahami mazhab Maliki tadi. Itu
mandi di situ nyelam, balik lagi ke atas, sambung lagi turun lagi, bersih selama tidak berubah yang tiga tadi, tak masalah. Sudah Pak? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabar? Sehat alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Ini pertanyaan dari orang tua kita. Kita doakan orang tua kita ini sehat walafiat. Amin. 57 ya? Oh 75. Pertanyaannya, apakah sah air hujan yang jatuh dari seng yang berkarat digunakan untuk wudu? Itu yang pertama. Seng yang berkarat, akhirnya kita tahu apakah sah itu biasa. Selama airnya yang tadi yang di seng itu bersatu dengan sengnya itu sampai panas dia dipanaskan matahari. Sebetulnya yang saya sampaikan tadi bukan coba kita pahami dulu. Tersinggungan di apa? Nah, coba kita pahami dulu. Air yang musammas tadi sebetulnya hukumnya air ini suci dan sucikan. Cuma Rasulullah memakruhkannya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit. Kalau kita paksakan untuk sah, tapi makruh, itu dia. Tapi kalau umpamanya hanya lewat, cuma dalam macam sekeliling itu kan, udah bukan maksudnya, hanya sebatas lewat. Tapi pastikan tampungan yang pertama. Kalau tampungan yang pertama itu kan hitam itu turun ke bawah itu. Kalau jalan itu masuk ke atas, begitu turun hujan langsung kita tampung. Nah, itu dikhawatirkan. Tapi kalau udah 5 menit setelah hujan, atau katakanlah setelah habis sisa-sisa debu, baru kita tampung, insya Allah bersih. Karena itu tadi yang menghalanginya adanya benda yang bercampur najis. Jadi kalau untuk air yang sektor berkarat tadi dengan catatan tadi airnya tidak bercampur dengan abu yang kita curigai bernajis, sah. Itu yang pertama. Kalau yang pastikan juga jangan sempat ada kotoran hewan di atas, karena di seng ini banyak penghuninya juga. Bisa nanti burung yang terbang lantas dia buang air di situ, atau bisa musang banyak juga di Medan. Musang-musangnya, saya terperok di depan aksi warung itu di Gambila itu dari sana tembok. Musang-musang temboknya banyak. Iya. Ke tempat pakai itu sering katanya. Mengganggu memang. Di rumah itu sering. Tapi sekarang belakangan ini agak apa saja, apa udah ditangkap atau dapat apa yang pelakunya dalam itu. Yang kedua, apakah boleh air mineral yang sudah tercampur bahan pengawet dipakai dulu? Kalau di sini di bawahnya baik apa polis. Maksud yang dicampur pengawet di situ apa? Artinya kalau air mineral yang kita tahu seperti merek-merek itu bersih semua. Artinya pengawet di situ maknanya apa? Pengawet makanan kan, pengawet apakah? Kaporit. Nah, dalam artian kalau untuk yang mineral saya rasa nggak bisa diminum. Kalau pakai kaporit bisa mati. Tapi kalau istilahnya untuk ukuran konsumsi ya. Nah, tapi bagaimana dengan air kaporit? Nah, ini pertanyaannya seharusnya. Kita lihat pertanyaannya. Nah, air yang mungkin kita tahu kaporit itu bersih atau najis? Tidak. Air kaporit itu bukan najis. Sama dengan khamar, alkohol. Bendanya tidak najis, tapi kalau diminum itu makna najis di situ. Dilarang kita meminumnya karena mengakibatkan mudarat. Kita juga membahas itu nanti tentang najis. Karena ayat Al-Qur'an innamal khamru wal maisiru wal ansab wal aslam rijsun, kan dibuat dari rijsun di situ. Najis.
kalau nggak pakai itu, oh, mana cerah, mana beli kemarin. Artinya tak bersih, memang udah kuning-kuning. Nah, direndamnya 1 jam pakai kapur itu bersih, tidak bernajis, tapi dalam artian untuk dipakai. Sama dengan alkohol. Alkohol itu kan, makanya dalam kaidah usul fikih dikatakan kullu najisin haram. Setiap najis itu haram. Wa kullu haram laisa najis. Dalam artian bukan setiap yang haram itu najis. Itu kaidah usul fikihnya. Sama seperti minuman khamar itu, ketika turun ayat innamal khamru, itu sahabat semua memecahkan tempat minuman khamar itu di jalan Madinah itu, dan mereka menginjak-injaknya lantas masuk ke dalam masjid. Dalam artian kalau itu najis dimaknai secara maknawi, secara zat, secara wujud, maka mereka harus membersihkan kaki, tapi tidak. Nah, itu maknanya. Maknanya itu secara maknawi, akibat dari perbuatan itu yang dimaksudkan dengan rijis. Arti rijis di situ perbuatan yang keji. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi boleh kita gunakan, tapi jangan diminum. Air yang tercampur kapur boleh, selama itu tidak mengakibatkan hal yang mudarat. Tapi kalau artinya dengan air ini kan sensitif juga itu. Kalau ada air yang mungkin, ya katakanlah air sumur. Air sumur ini bukan bervariasi macamnya. Ada yang kuning, kena tangan baru udah gatal-gatal kuning. Jadi kalau mengakibatkan terpaksa bagi kita air itu tak boleh kita pakai. Sama dengan minum juga begitu. Ketika saya berdampak buruk meminum Sprite, meminum Coca-Cola, maka haram bagi saya itu. Padahal kalau hukum dasarnya halal, tapi kalau itu merusak kepada kita, maka tersendiri hukum itu berlaku untuk kita. Karena Allah mengatakan, la taqtulu aydikum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Makanya bunuh diri itu haram. Di situ kaidahnya. Selama itu memabukkan haram, dalam artian menimbulkan dampak yang buruk bagi kita. Jangan pula ibu bapak definisikan itu kan minum-minuman itu Ustaz kalau sedikit tidak mampu berarti boleh. Kalau itu sedikit banyaknya, kalau yang namanya sudah haram dia tetap haram. Ini kan harus mampu dua haram kan begitu. Bisa dipahami Bapak-bapak, Ibu hadir. Baik. Kolam ikan. Ya, kolam ikan mana ini? Kolam renang. Ya. Oke. Ibu gak usah panik. Karena ada alat yang saya kasih sama ibu tadi 3. Ya. Iya, gak berubah warna, gak berubah rasa, gak berubah apa lagi. Bau. Biasa. Sedikit banyak kali. Biasa.